Akhirnya hasil tes DNA antara Loli dan juga Romi nih guys telah keluar. Dan di situ nih guys ya, Julian telah mendapatkan hasil tes DNA tersebut. Dan ketika Julian itu telah membuka hasil tes DNA tersebut yang dikirimkan Tom melalui email, dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa ternyata hubungan antara Loli dan juga Romi itu adalah anak dan juga ayah. Dan memang betul, tes DNA tersebut menunjukkan 99,999% bahwa Loli itu adalah anak kandung dari Romi, semacam itu. Nah, di situ Julian benar-benar merasa sangat sedih banget ya, karena memang selama ini dia tuh dibohongi oleh Dania, dan memang kecurigaannya benar selama ini, dan terbukti bahwa hasil tes DNA yang sesungguhnya menyatakan Romi dan juga Loli itu adalah ayah dan anak, semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, ada Tante Bulan yang pengen juga melihat bagaimana hasil tes DNA tersebut, apakah benar Loli itu adalah anaknya Mas Romi, semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Julian juga bingung bagaimana cara mengatakan gitu loh kepada Tante Bulan gitu loh, karena semua orang yang ada di situ, Safira dan juga Mama Gina, bener-bener pengen tahu kira-kira apa sih statusnya Loli, bener nggak dia tuh anaknya gitu loh Romi. Dan ternyata bener anaknya Romi. Dan kemudian di situ nih guys ya, Julian menunjukkan sendiri hasil tesnya yang menandakan bahwa di situ Romi adalah ayah biologis dari Loli, semacam itu loh guys. Dan di situ shock bener ya, Tante Wulan langsung shock ketika melihat hasil tes DNA tersebut. Bahkan Tante Wulan ya, itu sangat shock bener selaku istrinya, karena dibohongin suaminya bertahun-tahun selama ini. Ternyata gitu loh, mengatasnamakan Julian itu adalah ayahnya dari Loli, ternyata suaminya sendiri itu adalah ayah kandung dari Loli, semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, Tante Wulan tidak terima terhadap sikap suami yang membohongin. Makanya dia pengen menemui Dania nih guys ya, untuk meminta pertanggungjawaban Dania dan juga Mas Romi gitu loh. Karena apa? Selama ini ya, istrinya itu sudah dibohongin oleh Mas Romi yang ternyata memang sudah berhubungan lama dengan Dania, namun tidak mengaku seperti itu. Dan otomatis statusnya sekarang bukan hanya di madu, melainkan suaminya sudah banyak bohong kepada Tante Wulan. Tante Wulan stres terhadap sikap suaminya yang ternyata selama ini membohongi keluarganya dan juga istrinya seperti itu. Ya, dan di situ nih guys ya, Julian yang selama ini sudah salah sangka dan dia sudah stres mikirin Loli gitu loh, karena dia adalah ayah kandungnya gitu loh. Padahal kenyataannya secara tes DNA menunjukkan bahwa pada waktu pertama itu adalah direkayasa sebenarnya ya. Dan pada waktu itu menunjukkan bahwa benar kalau misalkan tes DNA yang pertama menunjukkan bahwa Loli adalah anaknya Julian. Namun itu direkayasa, dan sekarang ya bukti sudah mengarah bahwa ternyata kebenaran sudah diungkap bahwa Loli itu adalah anak dari Mas Romi, semacam itu. Nah, sementara Loli itu sendiri nih guys ya, dia lagi nungguin ya Om Es Krim, karena dia sudah tidak sabar banget nungguin Om Es Krim semacam itu datang menemui dia, karena dia sudah kangen banget semacam itu. Namun di situ nih guys ya, sebenarnya Loli itu disuruh makan sama mamanya, karena kan sambil nungguin Om Es Krim dia kan biar cepet sehat makanya makan. Namun sayangnya dia nggak mau, dia makan nanti pas Om Es Krim datang, semacam itu loh guys. Nah, karena di situ memang nggak mau nih guys ya disuruh makan, ya udah ditidurkan aja dan ditunggu oleh susternya, semacam itu. Nah, sementara Yuda ini seneng banget karena akan ketemu Loli, semacam itu, karena dia juga sudah kangen berat dengan Loli, makanya dia senang menemui Loli. Nah, di situ nih guys ya, Tante Wulan langsung menuju ke tempatnya ya Romi dan juga Dania bersama dengan keluarganya nih guys, untuk melabrak semacam itu. Dengan keadaan yang sangat marah banget nih guys ya, Tante Wulan itu menggedor-gedor pintu semacam itu, berteriak atas nama Dania dan juga Romi, semacam itu nih guys. Walau bagaimanapun selama ini ya, Romi itu jahat betul kepada istri pertamanya, yaitu kepada Wulan yang ternyata membohongi semacam itu. Dan di situ nih guys ya, ada Dania yang kebingungan nih guys. Ternyata ada suaranya Tante Bulan yang begitu marah-marah betul kepada dia, meneriakkan nama Dania dan juga Mas Romi. Nah, kira-kira ini ada apa lagi? Nah, di situ nih guys ya, dengan keadaan yang sangat marah betul, otomatis membuat Tante Bulan ini langsung ya marah betul dan ingin sebenarnya menampar Dania. Namun ternyata dia itu dicegah oleh suaminya, yang ternyata suaminya lebih pro, lebih suka kepada Dania. Dan dia justru malah menenangkan istri pertamanya, Wulan. Padahal di situ Wulan adalah korban juga, di mana suaminya selama ini sudah membohongi dia. Ternyata dia sudah berhubungan lama dan menghasilkan Loli.
Dan Loli itu adalah anak kandung dari Romi sebenarnya. Kenapa? Suaminya tega membohongi Wulan dan juga keluarganya seperti itu. Makanya di situ semua langsung bingung guys, termasuk Dania gitu loh. Karena Dania dan Romi itu nggak tahu, oh ternyata mereka semua sudah tahu bahwa kenyataannya Loli itu adalah anak dari Romi yang sesungguhnya semacam itu. Makanya membuat Wulan ini sangat marah betul. Dan di situ Dania hanya terdiam saja dan dia tidak menjawab pertanyaan apapun semacam itu loh guys. Wulan sangat marah betul atas sikapnya Dania yang selama ini berhubungan ya di belakangnya dia semacam itu. Dan Romi juga seperti itu, membohongin istrinya sendiri bahwa ternyata saking sukanya dengan Dania menghasilkan Loli. Namun kenapa gitu loh, dia tidak cerita gitu loh. Pada awalnya ternyata Loli benar adalah anak kandung dari suaminya Romi semacam itu ya. Dan di situ Dania hanya terdiam saja seperti itu. Julian juga sangat kecewa. Begitupun juga dengan Safira. Makanya Safira ini langsung menampar Dania nih guys. Kenapa alasan Safira menampar? Yaitu karena Dania selama ini telah membohongi keluarganya. Karena hubungan ya pernikahan Safira dan juga suaminya Julian itu hancur gara-gara Dania. Suaminya sempat depresi, mikirin Loli itu adalah anak kandung dari yaitu ya kan suaminya Julian. Padahal kenyataannya anaknya Romi semacam itu. Makanya di situ Tante Wulan pun juga marah betul kepada Dania, karena sebagai seorang ibu, ya anaknya telah dikecewakan oleh Dania. Selama ini bertahun-tahun anaknya itu depresi, sedih, ya mikirin kesalahan yang telah ia buat semacam itu bahwa Loli adalah anak kandungnya dan dia tidak bertanggung jawab. Padahal kenyataannya bahwa Loli itu bukan tanggung jawab dari Julian, melainkan itu adalah tanggung jawab dari Romi, malah justru dilimpahkan kepada Dania. Dan setelah hasil tes DNA membuktikan bahwa Loli itu adalah anak kandung dari Romi, dan Dania hanya bisa terdiam semacam itu. Dan dia ditanya oleh Julian kenapa selama ini dia bohong semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, Julian benar-benar marah gitu loh. Bahkan sampai menggeret-geret tangannya, ya kan, menggeret-geret tangannya Dania semacam itu untuk meminta kejelasan. Nah akhirnya Romi yang sangat suka dengan Dania, dia tidak rela kalau di situ Julian membentak-bentak istrinya Dania semacam itu. Terjadilah pertengkaran yang sangat hebat antara keponakan dan juga omnya, antara Romi dan juga Julian guys. Mereka berdua itu ya itu marahan gara-gara Dania semacam itu loh guys. Padahal jelas-jelas Dania sudah membohongin dan Romi itu juga jahat semacam itu. Dan di situ nih guys ya, tanpa dikesadari kemarahan mereka semua itu menimbulkan pada Loli, di mana Loli yang curiga kenapa mamanya itu dimarahi kok teriak-teriak. Dia pengen melihat dan ternyata dia jatuh dari kasurnya nih guys dan kebentur lagi kepalanya dan membuat susternya ini sampai kebingungan gitu loh guys. Ya, dan dia langsung pingsan, tidak sadarkan diri nih guys. Dan di situ nih guys ya, susternya langsung bingung, langsung keluar nih guys untuk meminta pertolongan segera. Dan di situ dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, Loli itu kan pingsan semacam itu. Nah Dania ini langsung kaget dan bingung semacam itu karena dia pengen sesegera mungkin membawa anaknya ke rumah sakit terdekat untuk bisa dirawat, untuk bisa diobati sesegera mungkin semacam itu. Dan di situ keadaan juga langsung shock ya guys ya, ketika semua tahu bahwa Loli itu pingsan semacam itu. Suster berusaha untuk mengecek nadinya apakah memang Loli itu masih hidup atau tidak. Dan ternyata setelah dicek memang keadaannya anaknya Loli ini sudah meninggal. Dan meninggalnya Loli ini bingung bagaimana caranya mengutarakan ya. Susternya itu bingung mengutarakan kepada mamanya Dania semacam itu. Ya. Namun pada kenyataannya ya sebelum ya kan Dania, Romi mampu membawa Loli itu ke rumah sakit terdekat, ternyata anaknya sudah dinyatakan meninggal dunia dan nadinya sangat tidak ada. Dan ketika nadinya memang sudah dinyatakan tidak ada, berarti dia sudah tidak bernyawa semacam itu loh guys. Nah Dania sangat histeris semacam itu, apalagi di situ ayah kandungnya Romi itu juga berusaha untuk ngecek. Dan setelah dicek ternyata memang sudah tidak ada. Walaupun di situ sebenarnya mereka semua mau ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan dan membuat keadaan jadi lebih baik terhadap Loli. Namun, suster mengungkapkan bahwa Loli sudah tidak bernyawa semacam itu. Makanya Dania sangat stres, dia sangat sedih. Bahkan ini semua dia tidak tahu kenapa harus terjadi semacam itu. Dan memang di situ Romi juga tidak bisa melakukan apapun. Dan ternyata setelah dicek semuanya memang benar bahwa Loli itu sudah dinyatakan meninggal nih guys. Dan Romi benar-benar sedih guys ya. Padahal
ya, atas ulah dari mamanya Dania dan papanya Romi membuat anaknya itu justru malah kesakitan dan sekarang meninggal karena ulah mereka berdua. Tapi Dania tidak pernah merasa dirinya bersalah nih guys ya. Dan di situ nih guys, Julia sebenarnya juga kasihan melihat Loli sudah meninggal dunia karena walau bagaimanapun Loli itu sudah dianggap sebagai anaknya. Namun yang menjadi pertanyaan selama ini, kenapa sikapnya Dania kepada keluarganya jahat, apalagi membohongin kalau di situ Loli itu dibilang anaknya Julian, padahal kenyataannya secara tes DNA membuktikan bahwa Loli itu adalah anaknya dari Romi semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Dania berusaha untuk ditenangkan Romi agar tidak stres dan histeris. Namun ketika Dania melihat anaknya sudah meninggal, otomatis membuat Dania ini nggak bisa gitu loh. Dan dia malah justru pengen ikut semacam itu. Dan dia tetap merengek-rengek pengen Loli itu harus hidup semacam itu loh guys. Namun Loli sudah dinyatakan meninggal semacam itu loh guys. Jadinya di situ Dania menangis histeris gitu loh. Dan di situ nih guys ya, Julian sebenarnya juga sangat sedih melihat Loli harus meninggal dengan cara seperti ini. Apalagi semua keluarganya menyaksikan bahwa sebenarnya masih ada masalah terkait Romi yang membohongin. Apalagi kasusnya Loli itu belum tahu yang mana ayah kandungnya Loli adalah Romi, itu belum diungkapkan sampai detik ini. Dan di situ Dania benar-benar merasa sangat histeris semacam itu. Safira juga sangat sedih melihat kasus semua ini loh guys ya, apalagi Wulan gitu loh. Karena dia tahu betul bahwa dia ditinggal suaminya lebih milih Dania semacam itu. Safira sedih dan dia merasa minta maaf ya dalam hatinya, karena walau bagaimanapun dia kangen betul dengan Loli, karena seharusnya Loli itu bahagia dan Safira tidak bisa mencegahnya keluarganya kalau hal ini terjadi, maka diharapkan bahwa Julian tidak akan kesini. Namun takdir berkata lain. Nah sementara itu nih guys, ada Yuda, di mana Yuda sengaja mendatangi tempatnya Loli karena pengen ketemuan dengan Loli semacam itu. Dan masa berduka masih saja berlangsung. Nah di situ nih guys ya, Yuda melihat di situ ada teriakan Dania terhadap Loli. Nah dia bingung Loli kenapa ya kira-kira. Nah dia masih belum tahu pada awalnya bahwa Loli itu sudah meninggal semacam itu loh guys. Makanya dia berusaha untuk lebih dekat lagi untuk mencari tahu bagaimana kondisinya Loli semacam itu. Padahal dia kan baru video callan dengan Loli dan seharusnya dia itu bisa kan ketemu dengan Loli. Nah Dania ini nih guys ya sangat histeris banget ya guys, makanya berusaha untuk ditenangkan oleh suaminya Romi. Dan di situ nih guys ya, Yuda itu datang berusaha untuk ya mencari Loli dan berusaha untuk ngajak ketemuan dengan Loli. Dan ternyata di situ ada anak buahnya Romi yang datang nih guys menyampaikan berita juga nih guys. Dan dia Yuda ini tanya tuh kepada anak buahnya, Loli itu kenapa? Dan di situ bingung caranya anak buahnya ini menyampaikan, dan kemudian dia mengatakan bahwa Loli itu sudah meninggal. Dan ketika mendengar berita bahwa Loli itu sudah meninggal, otomatis membuat ya Yuda ini sangat bingung dan sedih. Padahal tadi kan masih video callan, kok bisa meninggal? Dan untuk memastikan hal itu dia berusaha untuk lebih dekat nih guys untuk melihat. Karena sebenarnya dia nggak bisa ke sana begitu saja, apalagi masih ada keluarganya Julian semacam itu. Jadi mau menemui Dania dan Loli itu nggak bisa, apalagi masih ada Julian. Nanti ketahuan dong kalau dia tuh adalah om es krimnya Loli semacam itu loh guys. Dan melihat dari depan pintunya ternyata benar bahwa Loli itu sedih. Ternyata Loli itu meninggal dunia semacam itu. Yuda sangat sedih betul. Padahal kedatangannya ingin bertemu dengan Loli, Lolinya malah sudah meninggal semacam itu. Dan di situ Dania hanya bisa merengek-rengek nih guys ya. Dia hanya bisa meratapi nasibnya bahwa sebenarnya ini adalah kesalahan diri dia sendiri. Andai saja sejak awal dia itu mengatakan yang sebenarnya bahwa Loli itu adalah anak kandung dari Romi, maka tidak akan ada masalah sebesar ini. Bahkan mungkin Tante Wulan tidak akan sesedih ini, dan di situ Loli juga tidak akan jadi korbannya. Yuda benar-benar sedih melihat di depan dia sendiri bahwa Loli itu sudah meninggal. Safira hanya bisa minta maaf dan melihat sedih kasus Loli, begitupun juga dengan Eyang ya, Mama Gina. Eyang Gina ini juga sedih melihat kematian Loli. Julian sudah tahu bahwa Loli itu bukan anak kandungnya. Namun di satu sisi dia juga kasihan, kenapa Loli harus meninggal dengan cara seperti ini loh guys. Dan tidak ada yang bisa dilakukan gitu loh guys. Namun ya Dania ini malah menyalahkan keluarganya Julian karena mereka semua datang kemari anaknya meninggal. Padahal jelas-jelas bahwa anaknya itu korban karena kebohongan dari Dania dan juga Romi selama ini. Perbuatan jahat mereka kepada Safira, mengukur kandungan Safira, dia nggak sadar terhadap kelakuan dia sendiri sehingga Loli menjadi korbannya. Namun dalam hal ini dia masih saja menyalahkan Julian ya. Dan di situ nih guys ya, anak buahnya Romi juga sedih melihat Loli yang sudah dinyatakan meninggal semacam itu. Nah kemudian sementara Yuda ini kembali lagi ke
mobil nih guys, karena dia stres mikirin loli semacam itu, bukannya malah dia harusnya senang-senang dengan loli, bermain dengan loli semacam itu nih guys ya, karena memang pada waktu dia masih video callan dengan loli memang bener-bener keadaannya sakit, namun masih bisa ada, masih hidup semacam itu loh guys. Namun sekarang kok sudah meninggal semacam itu. Walaupun di situ sebenarnya tadi itu loli seneng, sangat excited banget menunggu kedatangannya Om Es Krim, karena Om Es Krim baik banget sama Loli semacam itu. Dan kalau sudah mengetahui yang sebenarnya bahwa Loli sudah meninggal, membuat dia benar-benar histeris nih guys. Apalagi di situ masih ada keluarganya Julian yang membuat dia itu tidak bisa dengan luas untuk menemui Loli semacam itu, karena walau bagaimanapun dia sangat peduli banget dengan Loli semacam itu. Dia benar-benar sedih semacam itu loh guys, dan akhirnya dia memutuskan dia di mobil dan kayaknya dia mau pulang semacam itu nih guys, karena tidak ada yang bisa dia lakukan semacam itu. Nanti kalau Julian dan keluarga tahu bagaimana gitu loh. Nah di situ nih guys ya, keadaan sedih ya terjadi ya oleh Dania, di mana Dania kehilangan anaknya sendiri karena ulah dia semacam itu loh guys. Dan kesedihan itu sebenarnya juga salahnya Dania. Dia hanya bisa meratapi nasibnya, malah menyalahkan keluarganya Julian. Kalau Julian keluarganya itu nggak hadir di sini, mungkin Loli tidak akan meninggal. Padahal faktanya, karena kebohongan, karena kejahatan yang dilakukan oleh Dania itu sendiri, membuat keadaan menjadi lebih buruk semacam itu. Nah sementara Tante Wulan ini juga sangat sedih nih guys, karena walau bagaimanapun dia di madu dan dia melihat sendiri bahwa suaminya lebih suka dengan istri keduanya yaitu Dania, dan selama ini dia juga dibohongin gitu loh oleh suaminya sendiri yang ternyata ada hubungan sejak lama, dan ternyata Loli adalah anak kandung dari Mas Romi. Selama ini memang Om Romi ini, Mas Romi ini menyembunyikan semua identitasnya Loli ya, dan dia tidak mengakui kebenaran bahwa Loli adalah anaknya, padahal dia menikah dengan ya kan Dania itu juga karena Loli kan. Dan di situ karena Wulan melihat sendiri kemesraan ya Mas Romi di depan dia langsung pergi semacam itu, dan maka dari itu membuat Safira dan juga Mama Gina berusaha untuk menenangkan Tante Gina, karena walau bagaimanapun tidak ada yang bisa dilakukan karena lagi berkabut, lagi masa sedihnya semacam itu. Nah di situ Yuda pun juga begitu sedih begitu loh guys, dan dia memutuskan untuk segera pergi saja nih guys ya, karena dia tidak kuasa juga menahan tangis melihat Loli yang meninggal semacam itu. Benar-benar sangat sedih ya. Di situ benar-benar sangat sedih dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Safira berusaha untuk menenangkan Tante Wulan semacam itu. Namun Tante Wulan pun juga sedih karena walau bagaimanapun suaminya lebih memilih ya dengan Dania istri keduanya, dan di situ Tante Wulan, Tante Gina itu juga tidak bisa berbuat apa-apa di mana Loli lagi meninggal, lagi berkabut semacam itu ya. Dan tidak ada yang bisa diterima selain mengetahui bahwa Romi adalah laki-laki yang kurang ajar, yang jahat semacam itu. Dan di situ kasihan juga Tante Gina guys dan Tante Wulan, di mana Tante Wulan istri pertamanya malah lebih dianggurin gitu loh guys, dan lebih memilih istri keduanya yaitu Dania semacam itu. Safira hanya bisa memotivasi Tante Wulan bahwa Tante Wulan bisa dan kuat untuk menjalani semua ini. Karena ini semua memang berat buat Tante Wulan. Karena dia harus mengetahui kebenaran bahwa Loli adalah anaknya Mas Romi, dan ternyata Dania dan Om Romi sudah berhubungan sejak lama semacam itu. Makanya di situ Tante Wulan benar-benar sedih dan tidak ada yang bisa dilakukan. Makanya sekarang Tante Wulan sadar betul bahwa suaminya itu adalah laki-laki yang jahat, yang kurang ajar, yang membohongi keluarganya dan istrinya demi melindungi Dania dan jauh lebih memilih Dania semacam itu. Ya, di situ Julian merasa sedih nih guys ya. Dan sebenarnya di situ Julian diusir oleh Dania. Dia disuruh untuk pergi. Kenapa? Karena lagi-lagi Dania ini menyalahkan semua kejadian meninggalnya anaknya Loli itu karena Julian dan keluarganya. Andai saja Julian dan keluarganya tidak hadir. Namun di situ guys ya, Julian bilang bahwa ini semua itu sudah suratan takdir. Yang salah dalam hal ini itu adalah mamanya Dania dan Romi, di mana ketika titik-titik terakhir meninggalnya anaknya Loli, statusnya ayahnya Romi masih belum diketahui oleh Loli. Seharusnya sejak awal dia mengungkapkan itu ke hadapan di depan Loli gitu loh. Makanya yang salah dalam ini tuh Dania, namun Dania guys tidak mau disalahkan
Karena apa? Karena dia bilang kalau misalkan Loli itu sudah menganggap Julian adalah ayahnya. Dia sudah menerima dengan baik semacam itu. Dania tidak mau disalahkan guys. Orang jelas-jelas ayahnya Romi malah bilang bahwa ayahnya adalah Julian. Padahal Julian tidak bersalah atas hal ini. Dan semua ini adalah suratan takdir. Dengan cara Tuhan menyatukan dan mempertemukan bahwa Loli itu ternyata sudah diketahui melalui hasil tes DNA seperti itu. Memang pada awalnya Julian menyalahkan diri dia karena mengetahui hasil tes yang sebenarnya membuat Loli itu meninggal. Namun, kedok Romi sebagai ayahnya Loli itu harus diketahui oleh semua orang dan ternyata sudah terbukti semacam itu loh guys. Dan di situ Romi menyuruh Julian itu untuk pergi semacam itu, mengusir Julian semacam itu. Karena walau bagaimanapun Loli itu sudah meninggal. Namun Julian pun sebenarnya sedih guys, karena dia tahu betul bahwa seharusnya Romi sejak awal mengaku bahwa anaknya Loli itu adalah anak kandung dia. Di saat dia meninggal dia tidak tahu Loli punya ayah kandung bernama Romi semacam itu. Dan ini semua itu kesalahan Romi dan juga Dania. Namun Dania ini malah menyalahkan Julian dan semua keluarganya. Padahal jelas-jelas di situ adalah kesalahan Dania dan Romi.